warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas untuk apa cabang tersier anggur itu harus dibatasi atau dihentikan di ujungnya. Yang rata-rata kalau di kita di 15 sampai 20 daun dalam menghentikannya. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah cabang tersier. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 nih ya sampai sini ya. Jadi dari sini ke sana itu 15 daun nih. Seperti ini. Terlihat sampai sana ya. Itu 15 daun sampai sini. Ujungnya kita potong. Nih. Seperti ini. Seluruh tunas air kita buang. Nih. Kita buang semua. Hanya tunas air terujung yang kita pelihara. Nanti dari tunas air terujung ini akan seprut seperti ini tunas airnya, tumbuh. Ini juga kita potong lagi, kita tahan lagi. Tunas air yang ada di tunas air yang kita tahan ini nanti juga tumbuh lagi, kita potong lagi, kita sisakan 1 daun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa cabang tersier ini kita potong ujungnya atau kita hentikan? Tujuan yang pertama adalah menyeragamkan dengan tersier yang lain. Sehingga dengan dipotongnya tersier ini, maka nutrisi akan terhenti di ujung dan pertumbuhan berpindah ke cabang-cabang tersier yang ujungnya belum dipangkas atau belum dihentikan. Itu jadi satu alasannya itu. Yang kedua adalah untuk menahan nutrisi tetap berada di batang ini, tidak terlari terlalu jauh. Atau dengan bahasa lainnya adalah menabung nutrisi. Dengan dipotongnya ujung tersier ini, di ujung ini, maka batang tersier ini akan terus membesar dan lebih cepat berubah warna kecoklat-coklatan. Karena daun-daun yang tersisa ini yang kita tahan ini tetap mengolah nutrisi dan berfotosintesis sehingga hasil nutrisi yang diolah disalurkan kembali kepada cabang ini. Dan dia ujungnya kita hentikan sehingga nutrisi tertahan di cabang tersier yang sedang kita potong ini, yang sedang kita siapkan untuk menjadi cabang pembuahan. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuahkan anggur buahnya banyak, yang pertama harus dilakukan adalah memperbanyak cabang tersier. Semakin banyak tersier, semakin banyak buah yang nanti akan kita hasilkan. Nah, kapan ini kita lakukan pemangkasan sedangkan ini tidak kita pangkas serentak? Pada saat daun terujung ini, nah ini sama dengan daun yang di bagian sini. Nah, ini ya, ini masih kecil. Ketika ukuran daun ini sudah sama dengan daun-daun yang ada di depannya, maka kita akan melakukan pemangkasan di bat ke-6. Contohnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita mencari yang tidak ada sulurnya. Kalau 6 ada sulurnya bagaimana? Kita cari di 4, 5, 6. Kita pilih, misalkan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 ada sulurnya, maka kita akan pangkas di 4 nih yang nggak ada sulurnya. Kenapa demikian? Sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Dengan pemangkasan di cabang yang tidak tumbuh sulurnya ini, kemungkinan berbuah lebih besar dan klasternya lebih panjang, tandannya lebih baik. Nah, ini tidak menunggu batang ini menjadi coklat ya untuk melakukan pemangkasan. Kita hanya menunggu daun terujung ini ukurannya sama. Jadi tidak menunggu cabang ini coklat. Kita lihat hasil pemangkasannya. Ini yang sudah kita pangkas di bat ke-6. Menghasilkan klaster bunga. Ini pun sama. Jadi menghasilkan klaster bunga juga. Tuh, terlihat ini. Cabangnya masih hijau. Semuanya. Ini juga sama menghasilkan klaster bunga. Sebelah sini, ini cabangnya masih hijau bahkan kecil. Juga menghasilkan klaster bunga yang sudah kita pangkas. Ini yang belum seprut, ini juga belum seprut, ini juga belum seprut karena memang kita memangkasnya tidak serentak.
ini ada buahnya di sebelah sini. Di sini juga sudah bawa klaster bunga lagi ketika kita potong. Tuh. Ya. Lanjut di sini juga sama. Cabangnya juga masih hijau. Tuh. Kecil. Nih. Sangat kecil. Tuh. Tapi klaster bunganya ini terlihat ya. Cukup besar. Ini juga sama, masih hijau. Gitu. Jadi ini tidak seragam HSP-nya. Karena pemangkasannya memang kita lakukan tidak serentak. Ini juga masih sangat kecil batang tersiernya, itu bunganya. Kita lihat ke sebelah sini. Ini buah yang sudah matang. Di sana kita pangkas menghasilkan klaster bunga. Di ujung juga kelihatan. Kemudian yang di sini masih kecil. Yang ini belum seprut. Nah, ketika belum seprut, daun-daun ini kita biarkan. Nanti kalau ini sudah seprut, baru dua daun terujung ini kita buang seperti ini. Nah, ini. Tuh, daunnya kita buang. Yang sudah seprut, daunnya kita buang. Kalau belum seprut, belum kita buang. Ini sudah seprut, kita buang daunnya. Tuh. Dan kita juga harus membuang daun di bawah klaster bunga, seperti ini. Untuk mengurangi kelembapan. Nah, seperti itu. Nih. Tuh, biar nggak terlalu lembab. Seperti ini. Nah, ini juga tertutup daun. Ini kita harus buang. Nah, biar terkena sinar matahari juga. Jadi ini banyak sekali. Karena ini buah susul menyusul. Tuh. Ini masih hijau, masih seperti ini. Ujungnya sudah kita pangkas. Tuh. Terlihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pangkas di 6. Dari buahnya juga. Ini juga berbuah. Ini juga sudah kita pangkas, belum seprut. Jadi seperti itu terus. Nah ini. Banyak sekali klaster bunga di tempat ini. Terus bertambah dan terus bertambah. Ini kita buang daunnya. Biar tidak terlalu lembab. Jadi kalau di pohon ini, kita selalu buahkan terus-menerus. Tanpa berhenti. Ini buah yang tersisa yang kemarin kita panen. Masih ada ini. Dan masih banyak sekali bunga-bunga yang baru parot, tahap parot ya, atau brokoli. Dan ada yang sudah jadi beri. Dan masih ada yang belum seprut. Jadi fungsi daripada kita menahan di bat ke-6, fungsi daripada cabang tersier itu kita tahan adalah untuk menabung nutrisi, agar nutrisi tertahan di sana. Dan ketika kita melakukan pemangkasan, berhasil membawa klaster bunga. Tujuan daripada pembuangan tunas air adalah mempersiapkan bat segera terisi. Karena kalau masih ada tunas airnya, batnya nggak terisi-terisi. Nah, seperti ini kita pangkas, sudah seprut, baru daun ini kita buang. Nah, 2 daun terujung. Seperti ini penampakannya. Tuh. Dan ini membawa klaster bunga nanti. Seperti ini. Tuh. Sama ya. Cukup besar klaster bunganya. Meskipun batangnya kecil. Awalnya ini tersier kita tahan di 15 daun. Jadi itulah tujuan daripada kita menahan tersier di 15 daun. Karena ini pembuahan terus-menerus, sehingga kita bisa mendapatkan klaster bunga ketika kita melakukan pemangkasan pada saat daun terujung telah sama ukurannya dengan daun-daun di depannya tanpa menunggu batang coklat. Dan pemupukan generatif kita berikan dosis rendah 1 kali saja sebelum pemangkasan. Pupuk rutinnya adalah NPK, Ponska Plus, dan POC dari urin kelinci, selang-seling seminggu sekali. Itu yang kami lakukan di tempat ini. Sampai sana-sana semuanya berbuah. Jadi inilah yang kita
lakukan ketika kita menginginkan buah anggur tanpa berhenti atau terus-menerus dan pohonnya tetap sehat. Karena kita memberikan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Gitu ya. Jadi pertanyaan daripada salah satu rekan kita, untuk apa cabang tersier itu dihentikan atau ditahan, adalah untuk mempersiapkan atau menabung nutrisi agar cabang-cabang tersier ini ketika kita pangkas menghasilkan klaster bunga. Dan kurun waktunya tidak terlalu lama karena kita tidak menunggu batang ini berubah warna menjadi coklat. Masih hijau dan bahkan sangat kecil saja seperti ini. Ini kecil sekali nih. Satu sedotan aja belum ada. Bunganya juga banyak banget. Ini pun sama, masih kecil. Masih belum coklat sama sekali. Masih sangat sayur. Itu bunganya juga masih ada. Semuanya kita lakukan di pemangkasan di bat keempat dan keenam. Sama seperti ini yang sedang kita tahan. Nih, ini ujungnya sedang kita tahan. Nih, seperti ini ya. Nih, ini sudah hampir sama dengan di depannya. 3 hari lagi kita akan melakukan pemangkasan dan cabang ini masih sangat hijau nih, terlihat nih. Tuh, masih sangat hijau. Kita akan pangkas di bat ke-6 dari cabang seperti ini. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.